Mau makan ke kantin, Nak? Tanya Diana yang sudah menunggu di depan pintu. Ayo. Aku selalu makan siang dengan Diana, Salsa, dan Maya. Tetapi kali ini Salsa dan Maya masih ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi mereka menyuruh kami untuk istirahat terlebih dahulu dan akan menyusul jika tugas mereka sudah selesai. Tentu saja mereka makan siang dengan 1 porsi nasi dan semangkuk sup toge. Tumben ada pisang, ucap Diana. Mungkin karena kemarin kita kerja sampai tengah malam. Ini hadiahnya. Dengan 1 buah pisang, itu gak adil. Dia menggerutu. Seenggaknya, tengah malam kita bisa makan pisang. Aku berusaha menghiburnya. Tentu saja, kita tidak akan makan pisang ini di siang hari. Pasti kami simpan untuk makan di asrama. Kami duduk di ujung kantin dekat dengan pintu masuk. Baru beberapa suap makan, Salsa dan Maya sudah datang menyusul kami. Kok cepat kalian beresnya? Tanya Diana. Kerja juga butuh makan, kita selesain kalau udah makan, ucap Maya. Iya ya Mai, kerja gak fokus kalau perut lapar, Salsa menambahkan. Tapi Alana tuh gak pernah keteteran kerjaan, kasih tipsnya dong Nak, Maya bertanya sambil duduk di depan Alana. Tipsnya, fokus. Setelah antrian di kantin mulai berkurang, Salsa dan Maya pergi untuk mengambil makanannya. Tidak butuh waktu yang lama, mereka kembali lagi dengan membawa 2 mangkok yang berisi nasi dan sup di tangannya masing-masing. Aku dan Maya sudah menghabiskan makan siang kami. Kami hanya duduk sambil menemani mereka menyelesaikan makanannya. Nak, berita Arjun itu kamu yang handle kan? Tanya Salsa. Iya. Kalian suka ya? Cewek mana yang gak suka cowok ganteng? Salsa suka sekali membagikan gosip-gosip artis dan teman sekantor. Jadi, kita banyak tahu mengenai orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan ini. Tapi aneh gak sih? Setiap 2-3 bulan pasti ada yang cuti. Sesusah itu kan jadi artis? Tanya Salsa kepada kami. Mungkin mereka tertekan karena harus selalu sempurna. Aku menjawabnya dengan santai. Tapi bukan cuma artis, Nak. Departemen kita juga banyak yang tiba-tiba dipindah tugaskan. Maya membalas ucapanku sambil mengunyah makanan dan masih penuh dalam mulutnya. Iya Nak, kamu baru masuk, jadi belum tahu kan kejadian kayak gini, Diana menambahkan. Loh, emang mereka dipindahin kemana? Aku bertanya dengan penuh penasaran. Ada yang jadi staf para artis, ada juga yang gak tahu kabarnya kemana. Jawab Diana. Menurut kalian, tekanan di sini susah? Aku bertanya kembali karena masih merasa tidak bisa percaya dari informasi yang baru aku dapatkan ini. Tapi Nak, mereka tuh kayak punya masalah pribadi gitu. Pokoknya semua rata-rata emosi gak stabil, Salsa menjelaskan. Iya Nak, masih mending para artis itu dapatnya cuti. Nah kalau kita langsung dikeluarin dari departemen ini, Maya menambahkan. Aku bingung, kenapa harus tiba-tiba dikeluarkan? Kan bisa diberikan istirahat seperti para artis itu. Ini jatuhnya tidak adil. Apa karena mereka bintang, jadi bisa mendapatkan fasilitas yang lebih? Iya,
Makanya kita juga setiap ada masalah saling nguatin, biar gak tiba-tiba dibuang gitu aja, ucap Diana untuk mengingatkan kita semua. Kamu juga ya nak, kalau ada yang gak enak di hati, cerita ke kita, biar gak tiba-tiba hilang. Diana menambahkan, jam kerja di sini memang bikin gak nyaman, tapi selama ini masih bisa dihandle dan bukan termasuk masalah yang besar buatku. Kita gak bisa resign dari sini, Maya tiba-tiba berkata seperti itu. Aku langsung terkejut mendengar ucapan itu. Perusahaan Dunko berpusat di Jakarta Utara yang menjadi naungan para talent, sedangkan departemen jurnalistik berada di Semarang. Orang-orang menyebutnya gedung pusat dan gedung cabang. Ada 6 lantai di gedung cabang. Lantai pertama ketika masuk terdapat lobi untuk menyambut tamu yang datang. Ada juga beberapa meja dan kursi melingkar untuk tamu menunggu. Di sebelah kanan ada pantry dan toilet untuk fasilitas karyawan. Di sebelah kiri ada lift dan tangga darurat sampai ke lantai 6. Lantai 2 merupakan ruangan kolaborasi yang digunakan sebagai tempat berdiskusi, berkolaborasi, serta bertukar ide. Lantai 3 merupakan ruangan editing yang digunakan sebagai tempat untuk mengolah hasil liputan seperti video dan audio. Lantai 4 merupakan ruangan TV dan radio yang digunakan sebagai tempat untuk membuat siaran berita dan program jurnalistik lainnya. Lantai 5 merupakan ruangan redaksi yang digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, menulis, mengedit, dan merencanakan berita. Lantai 6 digunakan sebagai rooftop dengan tanaman yang cantik. Terdapat bunga lili, sedum, sempervivum, serta kursi santai dan meja kecil untuk bersantai ketika waktu istirahat tiba. Aku biasa ditempatkan di lantai 3 sebagai editing, tetapi kadang juga aku membantu untuk meredaksi berita. Setiap lantai ada pantry-nya masing-masing, sehingga kami tidak harus untuk turun dan mengantri ke kantin hanya sekedar ingin membuat kopi atau teh hangat. Di ruang editing dan redaksi terdapat masing-masing ada 20 meja kerja. Aku selalu duduk di paling belakang dan paling pojok, mungkin karena aku baru masuk ke perusahaan ini. Yang lain rata-rata sudah 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Akhir-akhir ini, aku jadi lebih sering memikirkan perkataan Diana yang selalu mengeluh setiap makan dengan sup toge. Selama aku bekerja 6 bulan di sini, menu di kantin tidak pernah berubah. Menu pagi dengan bumbu ditaburi ayam di atasnya, atau kadang taburan telur orak-arik. Menu siang sepiring nasi putih dan semangkuk sup toge, dan makan malam dengan nasi goreng dan mentimun sebagai pelengkapnya. Perusahaan sebesar ini, karyawan selalu dikasih makanan yang seadanya, dan bahkan kita tidak mendapatkan gaji. Kita hanya diberi uang saku setiap minggu sebesar 50.000 saja. Tetapi karyawan di sini diberikan fasilitas asrama, mesin cuci, dan sabunnya secara gratis. Apa benar ya yang dikatakan Diana, jika kita dimanfaatkan oleh perusahaan ini? Tapi dengan fasilitas asrama yang gratis, kita tidak perlu memikirkan kebutuhan hidup, dan itu sangat membantu orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal.